Sahabat sekalian, salah satu tema yang cukup menarik perhatian masyarakat Muslim akhir-akhir ini adalah fenomena kemunculan Dajjal yang oleh salah satu riwayat disebutkan sebagai pertanda akhir zaman. Karenanya, tidak aneh saat seorang kiai, ajengan, atau ustadz membahas fenomena akhir zaman, salah satu pertanyaan yang muncul adalah kapan Dajjal itu akan hadir ke muka bumi. Sahabat sekalian, dalam menjawab pertanyaan seperti itu, alangkah baiknya jika kita merujuk pada satu peristiwa di mana ada salah seorang sahabat Nabi yang bertanya, kapan kiamat itu akan terjadi? Menjawab pertanyaan tersebut, Rasul menegaskan, daripada engkau mempertanyakan kapan hari kiamat itu terjadi, sudah siapkah engkau menghadapinya? Sahabat sekalian, pernyataan Nabi itu mengisyaratkan kepada kita, selaku seorang Muslim, kiamat harus diyakini akan terjadi. Masalah kapan itu urusan gaib yang tidak perlu dipertanyakan. Justru yang harus kita pertanyakan adalah, siapkah kita menghadapi kiamat itu? Kematian juga sama. Kematian itu gaib sifatnya. Seorang Muslim tidak layak bertanya, kapan saya mati? Namun yang harus dipertanyakan kepada diri sendiri, sudah siapkah kita mati? Demikian halnya dengan kemunculan Dajjal, yang oleh beberapa riwayat disebut akan muncul di akhir zaman. Itu semua merupakan berita gaib. Karenanya, tidak perlu kita mempertanyakan kapan Dajjal itu akan muncul. Namun, yang harus kita lakukan adalah, sudah siapkah kita ketika Dajjal itu muncul? Sahabat sekalian, oleh sebab itu, hal yang perlu kita renungkan adalah, pertama, dalam setiap kali sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, min fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung dari fitnah al-masih ad-dajjal. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa setiap nabi mengingatkan umatnya akan Dajjal. Semua itu mengisyaratkan kepada kita semua bahwa secara simbolis Dajjal itu akan senantiasa hadir di setiap waktu dan setiap zaman. Adapun Dajjal yang disebutkan akan muncul di akhir zaman dan akan dibunuh oleh Isa, itu merupakan sesuatu yang gaib. Kita tidak perlu bertanya kapan dan di mana kehadirannya. Yang harus kita renungkan adalah, jangan-jangan kita sebagai seorang Muslim di dalam diri masih tersimpan karakteristik Dajjal. Agar karakteristik Dajjal itu hilang dari kita, atau kita berusaha menghilangkannya, kita harus tahu apa makna bahasa dari Al-Masih ad-Dajjal. Kata Al-Masih, ada yang menyebut berasal dari kata masaha, mengusap. Biasanya suka dirujukkan pada mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang diberi gelar Al-Masih. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa itu adalah mengusap orang yang buta hingga ia bisa melihat kembali. Kalau kata Al-Masih itu digandengkan kepada Dajjal, maka kata mengusap memberi isyarat menutupi mata orang yang diusapnya, yang dengannya
orang tidak mampu melihat secara jernih apa yang menjadi objek penglihatannya. Yang kedua, ada orang yang memahami kata Al-Masih itu berasal dari kata syaha, yang isi masdarnya asyaha. Saha itu mengandung makna berjalan. Asyaha biasanya digunakan untuk menunjuk pada air yang deras tanpa terhalangi sesuatu apapun. Sehingga Al-Masih itu diidentikan dengan orang yang berjalan ke sana kemari. Karenanya, Nabi Isa disebut Al-Masih karena ketika ia berdakwah, ia berjalan ke sana kemari, tidak memiliki tempat yang pasti. Jika kata Al-Masih itu dihubungkan dengan Ad-Dajjal, berarti pergerakan Dajjal itu adalah kesana kemari yang dalam bahasa hadis disebut bagaikan pergerakan awan. Ia tidak diam, namun bergerak cepat ke segala penjuru bumi. Sahabat sekalian, sementara itu kata Ad-Dajjal diartikan dengan Al-Khalat. Al-Khalat memiliki 3 makna dasar. Yang pertama, mencampur. Yang kedua, membingungkan. Yang ketiga, mengacaukan. Dari sini dapat kita pahami bahwa Dajjal itu adalah talbisul haq bil batil. Mencampurkan antara hak dengan batil. Ketika hak dan batil bercampur, konsekuensi logisnya sesuatu menjadi tidak jelas. Karena tidak jelas, akan nampak kacau. Ketika kebatilan dan hak tidak bercampur, hak akan terlihat jelas, batil akan terlihat jelas. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa perilaku Dajjal itu adalah orang yang suka mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Sahabat sekalian, yang ketiga yang perlu kita garis bawahi dari Dajjal secara simbolis itu adalah sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa Dajjal itu bermata satu. Sementara Allah itu tidak bermata satu. Pernyataan dalam riwayat tersebut diapresiasi Jalaluddin Rumi dengan menyebutkan Dajjal itu prototip dari intelektual bermata satu. Mata satunya mata nalar, sementara satunya lagi mata spiritual. Dajjal itu adalah yang menafikan spiritualitas demi intelektualitas. Yang menafikan ruhani hanya karena jasadiah semata, atau sebaliknya, yang menjadi fokus perhatiannya hanya jasad, sementara ruhani tidak diperhatikan. Jalaluddin Rumi merujukkan prototip intelektual bermata satu itu pada iblis. Di mana iblis itu pada hakikatnya adalah Dajjal. Dialah makhluk Allah yang pertama yang hanya memiliki satu mata. Kenapa itu terjadi? Pada saat iblis disuruh sujud kepada Adam, yang terlihat olehnya hanya wujud kasar Adam. Ia menilai Adam itu hanya dari aspek jasadiah. Mata satunya lagi tidak mampu melihat bahwa di dalam diri Adam ada unsur nupiho pihi mirruhi. Sahabat sekalian, dengan demikian, secara simbolis dapat kita katakan bahwa Dajjal itu adalah pola pikir setengah-setengah. Orang yang hanya terjebak pada intelektual, orang yang hanya terjebak pada material, itulah Dajjal secara simbolis.
Demikian halnya orang yang mencampur adukan antara kebenaran dan kesesatan. Yang dengan mencampur adukan antara kebenaran dan kesesatan itu, hukum menjadi tidak jelas. Sahabat sekalian, hal keempat yang perlu kita garis bawahi, dalam riwayat itu diungkapkan, Dajjal akan memperlihatkan diri sebagai penolong. Padahal ia ingin merusak, menghancurkan orang yang pada awalnya kelihatan akan ditolong. Sahabat sekalian, pernyataan ini berelasi dengan makna Dajjal yang kedua. Karena dari mencampurkan sehingga akan terlihat kekacauan atau ketidakjelasan. Ini pun sebenarnya bisa saja terjadi sebelum Dajjal yang hakiki itu muncul. Kasus riba misalnya. Seorang rentenir ketika ia memberikan pinjaman kepada orang lain, orang yang diberikan pinjaman akan merasa dirinya tertolong. Padahal di balik pertolongan itu ada penghisapan yang bisa mematikan orang yang ditolongnya. Nah, Dajjal itu mirip seperti rentenir. Ia nampak akan menolong, namun di balik pertolongannya itu akan mencelakakan orang lain. Sahabat sekalian, sebagai seorang muslim, sekali lagi, kita harus meyakini Dajjal yang diungkapkan Nabi akan hadir di akhir zaman dan akan dibunuh oleh Isa Al-Masih, itu pasti ada. Namun, kita pun harus menyadari Dajjal secara simbolis yang bisa saja hari ini sudah ada, bahkan sudah menelikung jiwa kita. Kita harus berhati-hati dengan penuh kesadaran, meningkatkan ketakwaan, yang dengannya kita akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil.